Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Di paroki kita dan juga paroki-paroki lain se-Uskupan Agung Semarang ada yang namanya buku pedoman pelaksanaan pelayanan pastoral paroki yang biasa disebut P5. Di bagian itu ada uraian tugas masing-masing bidang, masing-masing tim pelayanan. Sejarahnya kenapa dibuat uraian tugas itu? Bidang liturgi tugasnya apa, menangani apa. Bidang pewartaan anak-anaknya, artinya setim-timnya. Dan seterusnya tugasnya apa dan seperti apa. Latar belakangnya satu, supaya pengurus dewan terbantu dalam pelayanan. Tidak bingung. Karena kerap kali ketika ditunjuk menjadi pengurus, pertanyaannya, "Njur tugasku apa?" gitu kan. Lalu dibuatlah itu supaya panduan. Yang kedua selain itu adalah supaya tidak terjadi overlapping, tidak terjadi rebutan gawean. Biasanya rebutan endo, nah ini malah rebutan gawean itu kan. Nah kadang-kala juga ada benturan karena merasa itu kan tugas saya, kenapa kamu menjalankan. Situasi ini kan kerap kali terjadi. Dan ujung-ujungnya bisa jadi merasa dilangkai. Loh, kenapa kok dia tugas padahal itu tugasku. Wes ora percaya karo aku apa piye? Itu kan kadang-kala situasi batin itu kan campur baur ketika terjadi di beberapa peristiwa. Lah wong sesama paroki saja ketika tugasnya diayai itu apa? Dijalani oleh orang lain kadang merasa tersinggung, merasa kok ora percaya sama saya, gitu kan. Itu saja ada loh Bapak Ibu. Percaya enggak? Merasa tersinggung lalu mutung tidak lagi menjadi pengurus dewan. Ya wes, kamu saja yang buat. Itu juga ada. Gambaran seperti ini tadi saya mengatakan, lawong di paroki. Di paroki itu kan sesama orang Katolik. Terjadi seperti itu. Apalagi di luar masyarakat umum. Hari ini kita mendengarkan kisah ketika murid-murid Yesus diwakili Yohanes sambat lapor kepada Yesus. Begini, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Polanya sama, tetapi bobotnya berbeda. Polanya kan merasa tersinggung, tersaingi dan seterusnya kan. Kalau konteks Injil tadi merasa kelompok Yesus ini punya privilege, punya hak istimewa, melulu kelompok ini yang hanya bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Kesombongan ini, arogansi ini lalu ditepis oleh Yesus. Siapapun yang tidak melawan kita ada di pihak kita. Yesus mengajari murid-muridnya supaya menjadi pribadi, menjadi komunitas yang terbuka, yang inklusif, tidak eksklusif. Hal yang baik di luar kelompok kita, dukung. Sejauh tidak melawan kita. Kurang lebih seperti itu kalau kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari. Maka pesan hari ini jelas. Jadilah pribadi, jadilah kelompok yang terbuka. Jangan merasa tersaingi, merasa terampas haknya
ketika orang lain, kelompok lain berbuat baik. Bahkan perbuatan itu jauh lebih baik dari apa yang kita buat. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.